Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin, teman-teman sekalian, para asatidz rahimakumullah. Kaifa halukum ya masyayikh? Alhamdulillah khair. Kuis. Alhamdulillah Khair. Ya, Alhamdulillah. Mari kita awali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menyibukkan kita dengan hal-hal yang bermanfaat insyaallah. Karena kehidupan manusia itu tidak pernah terlepas dari yang namanya kesibukan. Ada yang disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, ada yang disibukkan dengan hal-hal duniawi, dan ada juga yang disibukkan dengan ketaatan-ketaatan. Nah, kita sebagai seorang mukmin tidak ada kesibukan yang paling layak untuk kita jalani kecuali itu adalah ketaatan-ketaatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa ketaatan yang paling utama di antara sekian banyak ketaatan-ketaatan lainnya adalah menuntut ilmu. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan di dalam minhajnya, fa innal ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Maka sesungguhnya kesibukan dalam menuntut ilmu merupakan ketaatan yang paling utama. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu dan termasuk orang-orang yang dimuliakan dengan ilmu dan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan kemuliaan-kemuliaan orang berilmu ini tidak hanya sebatas di dunia. Di akhirat juga akan tampak perbedaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Misal, seorang kiai, seorang syekh itu bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada para santri-santrinya. Nah, maka dari itu mari kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang yang berilmu dan mulia di akhirat dan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis arba'in yang mana kita sudah sampai ke hadis yang kedua. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hadis yang kedua ini merupakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, yang mana beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan beberapa perkara, di antaranya itu Islam, iman, ihsan dan hari kiamat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Nah, hari kiamat adalah akhiru yaumin min ayyamin dunya, yaitu hari terakhir dari hari-hari di dunia. Jadi akan datang peristiwa yang begitu dahsyat, kejadian yang begitu besar yang akan menghancurkan alam semesta ini dan segala isinya. Saking besarnya peristiwa ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersumpah kecuali di balik sumpah itu ada sesuatu hal yang sangat besar. Kaum muslimin teman-teman sekalian, kita juga mengetahui bahwa hari kiamat ini dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan yang sangat banyak. Dinamai yaumul qiyamah, dinamai yaumus sa'ah, dinamai yaumut taghabun, yaumut tanad dan lain sebagainya. Dan ada kaidah mengatakan bahwa kathratul asma'i tadullu ala 'idhami qadril musamma wa syarafihi. Di balik penamaan yang banyak ada sesuatu hal yang sangat besar, ada sesuatu hal yang sangat agung. Dan hari kiamat ini dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan yang sangat banyak, seakan-akan mengisyaratkan kepada kita bahwa kedahsyatan hari kiamat ini sudah ketahuan dari nama yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik kaum muslimin, teman-teman sekalian, para asatidz rahimakumullah, kita masuk dalam hadisnya. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Laki-laki yang datang tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Qal, kemudian Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Jadi sekelas Nabi aja itu tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Jadi nanti kalau ada orang datang, dukun, peramal, paranormal, orang pintar mengatakan bahwa kiamat pasti terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, seperti 2012 yang lalu itu, nah maka kita tinggal tanya, antum sehat gitu kan? Bahkan sekelas Nabi aja tidak mengetahui. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa ada 5 perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Quran surat Luqman ayat terakhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang pertama itu tentang perkara hari kiamat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaits, yaitu tentang hujan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham, dan apa-apa yang ada di dalam rahim. Meskipun dokter udah USG, udah scan, udah diteropong apa yang ada dalam perut itu, meskipun dia mengatakan laki-laki, belum tentu yang keluar itu laki-laki. Kadang juga yang keluar itu perempuan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu di dalam rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang keempat itu tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang mengetahui di belahan mana, di belahan bumi mana dia akan meninggal dunia. Bisa saja kita orang Indonesia, tapi meninggalnya bukan di Indonesia. Misal saja nih, Ustaz Hanafi misalnya mendapat beasiswa S2 di Pakistan misalnya. Allahumma amin. Amin. Di suatu hari Ustaz Hanafi ini punya urusan di India misalnya. Qadarullah Ustaz Hanafi meninggal di sana. Dan ternyata dikuburkan oleh orang Pendapan. Kenapa? Mungkin orang Pendapan ini mengira Ustaz Hanafi ini warga lokal gitu kan. Waduh. Emang rupanya kayak orang Pendapan gitu kan. Hitam manis gitu. Ini contoh aja. Tapi mungkin kan terjadi Ustaz Hanafi. Mungkin kan? Kenapa? Karena tidak ada yang tahu di belahan bumi mana kita akan meninggal. Nah, jadi itulah 5 perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya apa? Hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian laki-laki yang datang tadi kembali melanjutkan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu akan melihat bahwa suatu saat akan ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Nah, para ulama mengatakan bahwa ini merupakan kinayah atau yang lebih kita kenal dengan istilah idiom. Jadi maksud dari seorang budak melahirkan tuannya adalah banyaknya anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Jadi mereka itu memperlakukan orang tuanya seakan-akan orang tuanya itu seorang budak. Apalagi kalau anaknya ini udah kaya nih, sering disuruh-suruh kan, direndahkan, dicela, disuruh ke warung beli kopi, beli rokok, beli beras dan lain sebagainya. Disuruh jaga anak, disuruh jaga rumah dan lain sebagainya kan. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan jawabannya. Wa antaral hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kelak kata Nabi Muhammad SAW, kamu akan melihat bahwa ada suatu kaum yang mana mereka ini merupakan orang-orang pedalaman. Mereka itu bertelanjang kaki, tidak memiliki pakaian, miskin, kere, seorang penggembala kambing. Yang kemudian apa? Yang kemudian itu mereka menjadi kaya raya, kemudian berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Siapa mereka? Mereka adalah bangsa Arab. Dan sekarang kita melihat bahwa di Arab itu banyak bangunan-bangunan pencakar langit. Misalnya di Burj Khalifah,
itu kan, atau Zamzam Tower di Makkah, atau Kingdom Tower, atau sekarang di namanya Jeddah, Menara Jeddah gitu kan. Dan banyak lagi bangunan-bangunan yang lainnya. Dan para ulama mengatakan apa? Ternyata mereka bukan hanya berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi, tapi juga mereka meninggalkan nilai-nilai keislaman. Dan sekarang kita melihat di Dubai misalnya, banyaknya bar, banyaknya tempat-tempat hiburan, banyaknya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada batasnya. Bahkan aurat ini terbuka, siapapun bisa melihatnya gitu kan. Dan ini apa? Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang kita melihatnya tampak jelas di depan mata kita. Kaum muslimin, teman-teman sekalian, para asatidz rahimakumullah. Kemudian setelah laki-laki tadi menerima jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan, laki-laki tersebut pergi. Tsumman talaqo falabitha maliyan. Kemudian sahabat Umar ini tertegun lama. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya?" Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kepada Sayyidina Umar bahwa fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Bahwa laki-laki yang datang tadi merupakan Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama Islam. Nah, ini merupakan hadis yang kedua ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu sudah disepakati apa? Kesahihannya. Nah, terakhir ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa ada juga seseorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW menanyakan kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Emang apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Kemudian laki-laki tadi menjawab, "Aku tidak menyiapkan apapun kecuali cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya." Terus apa kata Nabi? "Anta ma'aman ahbabta." Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, itu bersama Rasulullah SAW. Dan dari pembahasan ini semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan berfokus terhadap apa yang kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat, bukan terhadap kapan terjadinya hari kiamat. Nah, barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.